Nah, untuk, kesempatan kita kali ini, saya mau bawain kembali tentang produk nih ya. Jadi biar teman-teman juga nggak pernah lupa nih tentang produk kita, biar, basic-nya, mumpuni gitu ya, untuk sharing nanti keluar ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan yang mungkin yang masih baru, yang belum pernah, ikutin presentasi produk saya, ini kan lumayan ya, buat nambah ilmu juga. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin boleh dibantu dulu, untuk, di-mute semua biar jangan ke-distract. Oke, Dok. Semuanya sudah di-mute, dokter di unmute ya. Oke deh, thank you Pak Ferdi. Kita sekarang mulai ya presentasinya. Slide. Nah, kalau teman-teman saya yakin banget semua yang di sini pasti udah tahu deh. Di mana-mana itu selalu dibilang, kalau kita makannya banyak makan buah, banyak makan sayur, itu tuh kita pasti akan kesehatan kita jadi lebih baik, gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya nggak cuman katanya ya teman-teman ya, tapi memang sudah banyak bukti epidemiologinya yang mendukung konsep ini. Jadi kalau kita punya pola makan itu dia tinggi buah dan sayuran, itu ternyata dapat meningkatkan kesehatan dan juga mencegah timbulnya penyakit seperti kardiovaskular, kanker, ataupun penyakit-penyakit neurodegeneratif atau kita biasanya istilahnya bilangnya tuh penyakit tua gitu ya. Itu bisa berkurang dengan kebiasaan pola makan yang tinggi buah dan sayur sedini mungkin. Nah, ini pun, bahkan data epidemiologi ini juga diteliti lebih dalam lagi, ternyata manfaat ini itu setidaknya itu sebagiannya itu karena pengaruh adanya kandungan flavonoid dalam buah dan sayur-sayuran tersebut. Slide. Nah, flavonoid itu apa? Flavonoid itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang sering banget kita temukan terutama dalam buah, sayuran, teh, red wine, dan juga coklat. Dan ternyata nih teman-teman, kokoa dan produk coklat itu memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan yang lainnya. Itu tuh proporsinya dia bisa sampai 10% dari kandungan bubuk kokoa itu tuh ada kandungan flavonoidnya. Slide. Nah, saya rasa juga teman-teman di sini semua pasti udah tahu ya namanya coklat itu bagaimana. Jangan-jangan semua pasti pada suka kan makan coklat kan. Nah, kita semua pasti pada tahu lah ya kalau coklat atau produk kokoa itu sudah menjadi makanan yang lezat selama ratusan tahun. Jadi nggak cuma sekarang doang, tapi dari ratusan tahun yang lalu ini merupakan suatu makanan yang enak gitu. Cuman ternyata makin ke sini itu diketahui dia tuh nggak hanya sekedar enak aja, tapi bisa menyehatkan juga asalkan kita tahu ada apa sebenarnya di dalamnya. Nah, ternyata di dalamnya itu ada namanya flavonoid, procyanidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi dibandingkan dari sumber-sumber yang lain. Jadi nggak cuman enak sekaligus dia juga menyehatkan. Slide. Nah, ini nih mungkin yang belum pernah lihat ya, biji apa, buahnya, buah kakao itu kayak gimana ini, lihat layarnya masing-masing. Jadi bijinya seperti itu ya teman-teman ya. Slide. Nah, kalau orang Amerika sendiri tuh teman-teman, itu tuh mereka paling banyak itu konsumsi coklat itu tuh bisa sampai 5,5 kilogram per tahun per orang. Banyak banget ya. Bahkan di Eropa itu lebih banyak lagi. Di Jerman itu salah satunya, itu dia bahkan yang paling banyak konsumsi coklat, bisa sampai 11,4 kilo per tahun per orang. Nah, dan setiap permen coklat ini yang mereka konsumsi itu mengandung 210 kalori, di mana itu diambil dari 13 gram lemak, 23 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Gitu ya. Slide. Makanya nggak heran ya kalau orang-orang Amerika, orang-orang Eropa tuh badannya gede-gede gitu ya.
makannya coklatnya sampai sebanyak itu. Jadi memang besar-besar badannya, tapi cenderung sehat. Karena di dalam coklat yang mereka konsumsi itu juga tetap ada kandungan flavonoidnya yang bagus banget buat tubuh, gitu ya. Nah, flavonoid di dalam kokoa ini terutama ada namanya katekin dan epikatekin. Itu tuh dia adanya pada molekul yang panjang. It means kalau seandainya molekulnya panjang, berarti dia punya tangan yang lebih banyak. Nah, kalau di tempat di makanan sumber makanan yang lain, itu epikatekin dan katekinnya itu cenderung adanya pada molekul yang pendek. Otomatis dia berikatan lebih sedikit karena tangannya cuma sedikit, jadi cuma bisa mengikat sedikit saja radikal bebas. Sedangkan katekin dan epikatekin yang berasal pada kokoa yang mengakibatkan sehingga dia punya tangan itu banyak gitu ya. Ibarat kata tuh kayak, kaki 1000, jadi kakinya itu ada banyak gitu. Karena di kakinya ada banyak, otomatis dia bisa berikatan dengan lebih banyak radikal bebas. Sehingga radikal bebas yang dia ikat ini, itu bisa mencegah, pengerusakannya ke bagian sel-sel tubuh yang lain gitu. Makanya itu dia dibilang itu sebagai pemulung radikal bebas, gitu ya. Slide. Nah, cuman nih teman-teman, sayangnya kita tuh nggak gampang bisa dapat flavonoid ini. Jadi agak-agak gampang-gampang susah juga dapat flavonoid. Memang flavonoid itu paling banyak itu di kokoa ya, sampai 10%. Cuman untuk di pengolahannya sendiri sampai dia jadi coklat, itu bisa mengakibatkan penghilangannya sampai 60% menurun. Bahkan kalau seandainya kita mau lihat epikatekennya sendiri yang tadi berperan banget terutama untuk, mengikat radikal bebas, itu bisa menurun sampai 67%. Jadi banyak banget gitu turunnya ya. Dari 10% yang ada itu turun sampai 67%, bisa sisanya jadi cuma sekitar 3,3% saja. Nah, itu dia gara-gara di dalam prosesnya itu ada namanya tahap fermentasi. Tahap fermentasi inilah nanti yang membuat si kokoa ini terpapar dengan kondisi yang panas dan asam, di mana itu merusak flavonoidnya, sehingga flavonoidnya jadi semakin menurun, gitu ya. Slide. Nah, belum lagi nih teman-teman, tiap coklat itu beda-beda juga kandungan antioksidannya. Kadarnya beda-beda tergantung nih kokoanya yang dipakai dalam satu coklat ini berapa persen. Nah, kalau dari produk jadi itu biasanya kalau sana kita teman-teman yang sukanya milk coklat itu tuh kandungan kokoanya itu cuma 7 sampai 35%. Dan kalau yang dark coklat itu dia 30 sampai 80%. Bahkan kalau teman-teman ada yang suka yang white chocolate itu bahkan nggak ada ya, nggak ada kandungan kokoanya. Jadi tidak otomatis tidak ada juga flavanolnya. Nah itu juga makanya kenapa akhirnya beda lagi nih jumlah flavanol yang ada di dalam coklat yang sudah jadi yang biasa kita makan itu antara milk coklat ataupun dark coklat. Itu tergantung lagi tadi kokonya berapa persen gitu ya. Makanya ini bisa beda-beda. Jadi kita kalau mau lihat kira-kira, yang kita konsumsi ini berapa banyak ya flavanolnya, lihat dulu dia ya, prosesnya ini ada banyak hitungannya gitu ya. Slide. Nah, untuk penelitian terkini itu memang, beberapa penelitian itu sudah mengamati bahwa total polifenol pada makanan dan minuman, terutama untuk dietnya orang Amerika gitu ya, itu coklat dan produk kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan tertinggi secara konsisten. Jadi, selalu dia itu menjadi, nomor satunya kadar antioksidan yang terbanyak gitu ya. Kalau dilakukan beberapa kali tes perbandingan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini kalau kita mau bandingin nih contohnya, dia tuh 20 kali lebih tinggi dari tomat dan 2 kali lebih tinggi bahkan dari bawang putih. Dan juga dia 3 kali lebih tinggi dari anggur. Jadi memang, dengan konsumsi yang lebih sedikit, kadar yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak dan jadi otomatis lebih efektif untuk konsumsinya gitu ya. Slide. Nah, ini mungkin kalau bisa lihat ya,
Ini hanya untuk, perbandingan aja ya, kadar katekin dan epikatekin pada makanan dari beberapa makanan, yang paling tinggi itu adalah coklat gitu ya, slide. Nah, jadi ada juga nih teman-teman, penelitian-penelitian yang, mencoba untuk, mengintervensi gitu ya atau, mempengaruhi pola makan pada manusia maupun hewan, di mana kalau seandainya ada pemberian makanan atau minuman yang kaya flavanol, itu ternyata memberikan efek kardioprotektif atau perlindungan pada sistem kardiovaskularnya. Jadi fungsi vaskularnya itu juga lebih baik dan terjadi reaktivitas trombosit gitu ya. Jadi dinding pembuluh darahnya lebih bagus, terus juga, trombositnya juga lebih bisa ditekan, tidak terlalu agresif, dan juga terjadi perbaikan pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga lemak darah. Slide. Nah, jadi ini dia salah satunya juga ya manfaat flavanol sebagai antioksidan. Jadi antioksidan fenolik itu juga ternyata terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol terutama yang LDL atau kolesterol jahat yang berperan dalam terutama pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, ini juga seperti sebelum-sebelumnya udah pernah saya cerita juga ya. Jadi, kita semua tuh pasti adalah kolesterolnya kan, karena kan memang kan tubuh kita kan butuh kolesterol. Cuman yang jadi berbahaya itu adalah pada saat kolesterol ini tidak terkontrol, jadi tinggi banget, ini yang berbahaya. Apalagi kalau yang tinggi itu adalah LDL-nya. Nah, LDL-nya ini, itu tuh dia kalau saat dia sudah banyak, semakin banyak, dia itu beresiko untuk mencederai dinding pembuluh darah kita, yang bisa akibatnya di situ tuh bisa semakin terjadi penumpukan. Penumpukan di situ bisa nempel trombosit, kalau udah trombosit nempel di situ, itu yang lain-lain juga ditempelin ke sana. Yang apa namanya, kolesterol, LDL, kalsium, semua makin tempel lah di bagian pembuluh darah yang tadi cedera tadi. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah jadi semakin tebal. Semakin tebal, lalu akhirnya jadi kaku, itulah yang jadi nanti penyempitan pada pembuluh darah kita. Nah, ekstra kokoa ini ternyata terbukti dapat mencegah oksidasi pada LDL tersebut. Sehingga LDL-nya itu, eee, apa ya, tidak besar-besar gitu. Jadi kalau LDL ketemu LDL tuh dia cenderung kan menggumpal, jadi gede-gede. Kalau gede-gede dia tuh akan di dalam pembuluh darah kita tuh akan berbenturan pada dinding pembuluh darah dan mencederai tadi kan. Nah, dengan adanya antioksidan fenolic atau flavanol ini, itu akan menjaga si LDL-nya itu tetap masing-masing, dia nggak saling nempel gitu ya dalam bentuk titik-titik kecil-kecil. Jadi kalau dia kecil-kecil, dia lewat aliran darah, itu nggak bikin cedera pada pembuluh darah kita. Sehingga akibatnya kalau nggak cedera, ya nggak ada yang perlu nggak ada yang bisa nempel di sana gitu ya. Jadi pembuluh darah kita bisa tetap aman. Dan fenol kokoa ini itu ternyata dapat menghambat oksidasi LDL sampai 75% dibandingkan dengan red wine yang hanya menghambat sekitar 37 sampai 65%. Slide. Nah, ini kalau mungkin teman-teman mau tahu ya, efek-efek epikatekin yang berhubungan dengan kesehatan. Mulai dari, untuk menurunkan tekanan darah, lalu juga untuk memperbaiki fungsi dari pembuluh darah kita, lalu juga kalau kita punya trombosit ya, biar jangan terlalu aktif gitu ya, bisa ditekan reaktivasinya supaya tadi tidak menyebabkan penggumpalan darah. Dan juga memperbaiki sensitivitas terhadap insulin dan juga sebagai anti peradangan juga. Slide. Nah ini ya, ekstrak kokoa dan bubuk kokoa itu telah terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan kayak flavanol lainnya. Seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, maupun stroberi. Slide.
Nah, selain antioksidan manfaatnya tadi, ada juga manfaatnya flavanol yaitu sebagai antiinflamasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih, bagi teman-teman yang sudah mulai ada penyempitan pembuluh darah atau bahkan mungkin sudah ada riwayat penyakit jantung, ada stroke atau mungkin masih gejala aja sekarang dalam artian faktor risiko aja yaitu hipertensi dan hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Jadi itu suatu sistem enzim yang dapat merangsang proses peradangan. Nah, kalau seandainya si sistem ini diaktifasi gitu ya, aktiflah sistem ini, nanti enzim-enzim ini akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif dan radikal bebas lainnya. Jadi ini suatu bentuk radikal bebas yang dimana balik lagi kayak tadi nih teman-teman sama juga. Kalau kita ada radikal bebas di pembuluh darah kita, itu akan mencederai dinding pembuluh darah kita. Kalau dinding pembuluh darah kita cedera, ya sel-sel yang cedera, akibatnya sel-sel endotelium yang ada di dinding pembuluh darah kita itu tidak bisa memproduksi yang namanya nitric oxide. Dan kalau nitric oxide tidak bisa diproduksi, otomatis pembuluh darah kita jadi tidak bisa vasodilatasi atau tidak bisa melebar. Akhirnya akan menjadi kaku, ditambah lagi ada lagi nanti LDL yang semakin mencederai dinding pembuluh darah kita. Akhirnya disitulah terjadi disfungsi pembuluh darah. Bermasalahlah pembuluh darah kita. Nah, minuman kokoa kayak flavanol ini telah terbukti dapat menstimulasi kembali produksi dari nitric oxide dan juga mengurangi aktivitas enzim yang proinflamasi tadi supaya jangan diperberat lagi dengan pembentukan dari radikal-radikal bebas yang bisa semakin memperparah kondisi dari pembuluh darah kita. Ya, dan di situ yang berperan terutama adalah flavanol dan prosianidinnya yang bisa menahan gitu ya aktivasi dari sistem enzim proinflamasi. Slide. Nah, tadi sudah sebagai antioksidan sudah, sebagai antiinflamasi juga sudah. Nah, sekarang tambah lagi nih, dia juga bekerja juga pada trombosit kita atau keping darah. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu ya, trombosit itu kan perannya adalah untuk pembekuan darah ya. Pembekuan darah di mana kalau seandainya kita luka nih, contoh kita tangan kita luka, terus nanti akhirnya bisa berhenti darahnya itu karena kerja dari trombosit. Nah, gitu ya. Jadi dia berperan dalam penyembuhan luka sebenarnya. Tapi memang kita sama hal seperti kita juga luka kita di kulit kita. Kalau kita lukanya agak lebar, lalu ditutup sudah tertutup, pasti ada bekasnya, gitu kan? Suka ada terlihat bekasnya. Ada pada beberapa orang bahkan bisa terjadi keloid. Hal tersebut juga sama juga terjadi pada pembuluh darah kita nih teman-teman. Jadi kalau kita punya pembuluh darah itu terjadi luka, cedera gitu kan, akan direspon oleh trombosit kita untuk menutupnya. Nah, cuma nutupnya ini, nambelnya ini bisa berakibat penebalan pada dinding yang tadi rusak tadi itu. Dimana kalau udah nebal dindingnya, menebal, namanya juga menebal ya, otomatis bagian lubangnya itu jadi lebih sempit gitu ya. Nah, di situ. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya nanti akan berpengaruh lagi kepada fungsi pembuluh darah yang makin lama makin terganggu. Itulah nanti klinisnya bisa sampai serangan jantung, stroke, atau tromboemboli vena. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu penelitian itu ada suatu subjek ya, ada beberapa subjek yang diberikan 300 mili kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi. Nah, ini selama periode 6 jam setelah konsumsi kokoa tadi itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit. Jadi ibaratnya si pada permukaan molekul itu berkurang perlengketannya, yang dimana membuat si trombosit ini jadi nggak gampang nempel sama molekul-molekul lain dalam darah. Nah, kalau dia nggak nempel dengan molekul-molekul lain, dia tidak akan membentuk suatu molekul yang lebih besar, sehingga tidak menyebabkan penggumpalan dalam darah. Nah, jadi inilah prinsip yang terjadi pada kalau umpamanya teman-teman yang biasa konsumsi
obat pengencer darah atau aspirin atau aspilat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi trombositnya itu dibikin supaya dia nggak nempel dengan zat-zat lain di dalam tubuh ya, di dalam darah kita, supaya nggak jadi gumpalan yang lebih besar dan menyebabkan pembuluh darah jadi kental. Nah, makanya itu dia efeknya adalah dengan pengencer darah. Nah, itu bisa juga ternyata dengan konsumsi cocoa flavanol gitu ya. Jatuh, tulangnya patah gimana? Saya pernah di titik. Halo teman-teman, boleh matiin mic-nya dulu. Mute dulu ya. Ngomongin Sampai TikTok dokter ya. selesai, iya. Sampai dokter selesai bicara dulu ya. Oke dok, lanjut dok. Oke, slide. Nah, selain pada trombosit tadi, flavanol juga berperan bekerja di endotelium. Seperti yang sebelumnya juga udah saya pernah ada sebutin juga ya. Jadi ada beberapa banyak faktor yang dapat memicu gangguan fungsi pembuluh darah kita nih. Seperti faktor stres, faktor iskemia, peradangan, dan juga penyakit-penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, diabetes, terus hipertensi. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi tonus otot pada pembuluh darah dan bisa berpotensi memicu terjadinya penggumpalan darah juga. Nah, menurut riset itu ternyata dengan fungsinya yang sebagai antioksidan itu, flavanol itu dapat meningkatkan fungsi endotel melalui pencegahan reduksi sel akibat dari bahaya oksidasi. Jadi karena adanya radikal bebas tadi, itu kan tadi kan dia bisa merusak sel pada dinding pembuluh darah kita kan. Nah, kerusakan yang ini ditekan dengan dinetralisir radikal bebasnya oleh flavanol karena dia memiliki efek antioksidan. Nah, itu sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi dari prostacyclin dan leukotriene yang paling berperan dalam proses antioksidan. Slide. Nah, ini memperkenalkan cocoa flavanol. Nah, ini dia mengandung 80% cocoa flavanol yang diekstrak langsung dari biji cocoa. Slide. Nah, ini kita sudah ada patennya ya teman-teman ya, untuk ekstraksi flavanolnya itu dipatenkan. Jadi seperti yang sebelumnya saya ada bilang, kalau dalam proses pembuatannya itu bisa menurun sampai 60%, nah ini kita bisa mempatenkan kalau ekstraksi flavanolnya ini bisa kita pertahankan sampai masih 80%. Jadi hanya menurun sekitar 20% saja paling banyak. Gitu ya. Jadi dia bisa mempertahankan kadar flavanolnya secara alami sampai 80%. Slide. Selain itu juga kita punya studi klinis yang juga sudah dipatenkan, yaitu yang berhubungan dengan fungsi kesehatan kulit. Jadi ternyata studi klinis ini sudah menunjukkan bahwa ekstraksi cocoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembapan. Slide. Kita juga ada nih studi klinis yang sudah dipatenkan juga yang berhubungan dengan prostat. Nah, ini ternyata juga sama ya. Ekstrak cocoa ini itu dia bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Nah, jadi buat nih para pria itu kan pasti akan mengalami yang namanya pembesaran prostat ya, sama seperti halnya wanita yang akan mengalami menopause. Nah, cuman bukan berarti kalau pembesaran prostat itu langsung jadi berbahaya, tidak. Nah, memang sudah ya itulah tandanya ya, tandanya faktor usia itu seperti itu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah mencegah pembesarannya itu terlalu cepat yang sampai akibatnya nanti bisa mengganggu kualitas hidup gitu ya. Nah, menekannya bisa dibantu dengan cocoa flavanol ini karena memang sudah ada riset yang studi klinis yang kita patenkan kalau dia bisa bermanfaat untuk terapi masalah prostat tersebut. Slide. Nah, ini juga sudah ada juga ya studi klinis yang sudah dipatenkan bahwa cocoa ini juga bisa digunakan untuk pencegahan
obesitas gitu ya, dengan cara meningkatkan ekspresi gen terhadap metabolisme lemak. Jadi sel-sel tubuh kita itu bisa lebih efektif dalam memetabolisme lemak, sehingga lemak itu tidak cenderung disimpan, melainkan diproses di metabolisme dan menjadi energi. Jadi bagus banget buat teman-teman juga yang mau usaha untuk menurunkan berat badan, menjaga berat badan yang lebih seimbang, itu bisa dibantu juga dengan kokoflavanol. Right? Nah, ini juga kita juga ternyata kokoflavanol itu secara klinis terbukti memiliki efek antivirus, terutama virus yang bekerja kita ditemukan di area pernafasan dan juga pada DNA herpes simplex virus 1. Nah, ini memang tidak spesifik ya teman-teman ya untuk corona gitu kan, karena sekarang yang lagi terlambatkan adalah virus corona. Jadi ini tidak spesifik dengan corona, tapi memang karena sama-sama merupakan virus di area pernafasan, jadi memiliki strain yang masih agak mirip ya. Jadi boleh buat teman-teman untuk menjaga ya, apalagi masih banyak beraktivitas di luar, ketemu banyak orang. Selain melakukan protokol kesehatan, juga bisa dibantu juga dengan konsumsi flavanol untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah kita untuk terinfeksi dengan corona. Kalaupun terinfeksi, tapi tidak sampai kondisinya berat dan komplikasinya tidak berat. Syukur-syukur bisa hanya OTG aja ya. Kalau bisa malah jangan sampai tertular gitu ya. Slide. Nah, kita juga sudah dapat klaim manfaat produk itu dari EFSA, yaitu European Food Safety Authority, terhadap manfaat produk kita gitu ya, yaitu kokoflavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah dan juga berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Nah, ini untuk mendapatkan ini tentunya tidak hanya dikasih-kasih gitu aja ya, tapi karena memang kita memiliki studi klinis yang mendukung klaim tersebut. Slide. Nah, untuk konsumsinya itu cukup 5 gram sehari aja teman-teman, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi akan kembali lagi ya kepada kebutuhan kita masing-masing, setiap orang kan tidak sama. Jadi bisa dengan 5 gram, bisa juga mungkin agak lebih butuhnya, karena tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan untuk sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, aktivitas, dan juga target yang diharapkan. Gitu ya. Tapi untuk yang maintenance itu boleh konsumsinya 5 gram sehari. Oke, slide. Nah, ini ya, jadi secara kalau kita bisa simpulkan, jadi manfaat kokoflavanol ini adalah untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Slide. Jadi, cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Terima kasih. Wow, thank you Dr. Winda. Presentasinya itu luar biasa ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya langsung bisa nyalakan mic-nya dan kameranya. Atau bisa langsung diketik di kolom chat. Dimulai dari sekarang ya. Oke, ditunggu ya. Malam. Malam. Malam, siapa nih? Saya Pak Najib. Oh iya, Pak Najib silakan Pak Najib, langsung aja Pak. Saya pengen beli itu dari mana dapatnya ya? Oh oke, Bapak diundang dari? Dari teman nih. Ya, undangannya mungkin bisa ditanyakan Pak ya ke pengundangnya, itu bisa langsung tanya ke pengundangnya ya. Oh gitu ya. Iya Pak, jadi Dari member sini, Pak. dari Anda nggak bisa kasih tahu gitu? Bisa Pak, kita Pak. Kalau kita ya paling kalau ke kantor, itu nanti bisa sama pengundangnya, janji Pak ya. Itu ada beberapa paket Pak, nanti tanyakan saja Pak ya. Oh gitu. Saya udah kirim Iya WA Pak. itu. Saya udah ke chatting tapi ya saya pengundang. Ini dari saya diundang oleh teman saya ngundang saya. Tapi teman saya itu Iya Pak. diundang juga dari orang lain. Nggak tahu ini udah menyebar aja gitu. Nggak tahu sumbernya dari Oh mana. gitu.
baik, 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 baik. Jadi teman saya diundang Hmm. oleh temannya dia. Jadi teman dia Iya, diundang iya. lagi orang lain loh. Jadi dia buntu nih Oh nggak jelas. gitu, ya. Sumber dari mana nggak tahu. Oke, Eh, oke. Dan Pak Najib, Ya, kalau boleh tahu pengundang Bapak siapa ya? saya undang namanya, Bogar, Bogar Situmorang, Bogar. Pak Bogar Sitomarang. Itu di mana Pak domisilinya Pak? Di sebelah tetangga saya nih, tangga saya. Di daerah mana Pak? di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur oke. ya. Nah, Timur Jalan ya. Barang Raya nomor 6. Oke, nanti saya bisa kasih nomor yang bisa dihubungi di kantor Pak. Nanti dari Iya. pihak kantor bisa menghubungi Pak Bogarnya nanti. Boleh, Ya, nanti boleh, kita Pak. bantu Pak ya. Ini Itu ini Pak saya- ini Pak Bogarnya sepertinya ada di sini juga nih Pak. Ada, dia ada. Iya, Saya lihat tuh ada. iya. Nanti bisa Jadi- saya hubungi Pak Bogarnya. Iya, Bogarnya Oke. diundang oleh orang juga mau undang. Dia udah beruntung nggak tahu nih siapa ini. Oh, baik, baik. Nanti bisa dihubungi. Oke, nanti kita bantu ya Pak ya. Ya, nanti Oke. kita bantu ya Pak. Oke. Oke, next. Apakah masih ada pertanyaan? Wah, ini ada nih, langsung dari kolom chat ya. Pak Ayub Wahyudi bertanya kepada Dokter Winda, kalau untuk autisme manfaatnya apa ya dok? Oke, kalau untuk autisme itu dia Ya. tidak langsung sih ya, tidak langsung memberikan efek pada autisme karena kan memang bukan suplemen autisme juga ya Pak, tapi memang itu akan membantu untuk perbaikan pada sirkulasi darahnya, di mana obat-obatan atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk autisme itu bisa dibantu untuk supaya lebih lancar sampai ke target-target selnya gitu. Sehingga akibatnya nanti si autismenya ini juga pelan-pelan juga bisa lebih recovery gitu. Jadi lebih buat support gitu. Support dari nutrisi utama untuk autismenya di situ. Oke, ya. Sudah terjawab oleh Dokter Winda ya, Pak Ayub ya, benar ya? Oh iya, benar Pak Ayub. Oke, berikutnya dari Pak Teguh Supriyanto. Ada pengaruh nggak ya terkait dengan asam urat untuk kokoa, dok? Ya. Oke, kalau untuk asam urat bisa jadi. Karena kan ini termasuk juga dari biji-bijian ya. Tapi memang karena kita konsumsinya juga tidak banyak juga, hanya 5 gram saja, jadi biasanya sih tidak terlalu berefek ya terhadap asam urat. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk asam urat kan kita konsumsinya sangat banyak, itu baru dia berefek dengan asam urat. Karena ini kita memang konsumsinya hanya sedikit, jadi tidak berefek banget sih, tidak langsung berdampak yang seperti apa gitu pada asam urat gitu. Oke, sudah terjawab ya, Pak. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Dede. Ini mungkin pertanyaannya mirip dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau diminum ibu menyusui, apakah bermanfaat, dok? Kalau untuk ibu menyusui justru bagus ya, bisa bantu untuk memperlancar ASI juga. Gitu, karena kan dia kan akan membantu untuk membuka vasodilatasi sehingga nutrisi yang dimiliki si ibu itu bisa sampai ke baby-nya juga gitu. Jadi bisa untuk ibu menyusui. Oke, jadi sudah terjawab lagi. Kemudian dari Ibu Lirin. Halo Bu Lirin. Dok, anak saya pernah bilang ada korelasi antara coklat dengan problem asma pada anak. Apakah coklat ini aman untuk dikonsumsi? Cia. Nah, ini biasanya sebenarnya coklat yang bisa problem asma pada anak itu karena kan coklat yang dikonsumsi oleh anak-anak itu cenderung ada coklat yang sudah bercampur gitu ya, yang sudah ada bahan-bahan lainnya seperti creamernya ada, terus susu, gula dan segala macam. Jadi campuran-campuran inilah juga yang bisa berimpact juga sebenarnya pada asma. Jadi tidak single coklatnya sendiri. Tapi kalau kalau coklat Favanol ini kan dia murni, jadi sebenarnya sih dia cenderung lebih aman sih, gitu. Jadi tidak terlalu berefek samping ya, untuk tidak terlalu berkorelasi dengan asmanya. Gitu. Oke. Sudah terjawab lagi. Kemudian dari Pak Ivan ya, Pak Ivan dari Bekasi ini.
Dokter Winda, saya mau tanya, kalau untuk mengatasi penyakit Parkinson dan berapa takaran khusus untuk penyakit tersebut? Silakan, Dok. Oke. Nah, kalau penyakit Parkinson ini memang udah agak lebih berat ya, karena kan itu sudah suatu penyakit neurodegeneratif juga. Jadi penyakitnya itu nggak hanya semata-mata pada sirkulasi darah aja, tapi sudah berimpact pada syarafnya juga, gitu kan. Cuman memang biasanya itu juga ujung-ujungnya sama juga ya. Penyebabnya juga diiringi karena kurangnya nutrisi. Akibat dari pembuluh darah yang tidak lancar sehingga kurang sampai dalam memperdarahi area yang akhirnya jadi defek tersebut gitu kan, sehingga efeknya ya jatuhnya jadi penyakit Parkinson salah satunya. Nah, untuk kasus ini sih sebenarnya kalau mengharapkan hasil instan sih tidak akan ya. Tidak akan bisa untuk instan karena untuk jadi penyakit Parkinson aja membutuhkan bertahun-tahun panjang prosesnya. Tapi ini masih bisa kita coba karena kan akan dikombinasi juga dengan obat-obatan Parkinson yang lain. Jadi boleh dikasih itu dosisnya sekitar 10 sampai 15 gram kalau untuk kasus penyakit Parkinson gitu. Untuk sebagai support dari obat-obatan Parkinson-nya seperti itu. Supaya lebih efektif ya bekerjanya gitu ya. Oke, thank you Dokter Winda. Kemudian dari Pak Budianto Pekanbaru. Tanya dong dok, seberapa efektif pengobatan untuk keluhan penyakit stroke dalam mengkonsumsi cocoa flavanolnya ya dok? Dan takarannya berapa gram per hari? Oke, Silakan dok. nah ini sebenarnya akan bergantung lagi ya Pak ya. Stroke-nya ini seberat apa gitu ya. Kalau semakin cepat kita memberikan flavanol pada penderita stroke, itu akan hasilnya bisa lebih baik. Gitu ya. Karena otomatis semakin cepat berarti semakin sedikit sel yang rusak. Kalau semakin lambat ya berarti semakin banyak sel yang rusak. Kalau udah semakin banyak rusaknya sel itu otomatis ya lebih butuh waktu yang lebih lama lagi untuk recovery-nya. Jadi kalau seandainya kita cepat diberikan flavanol untuk yang penyakit stroke bisa lebih bagus. Itu biasanya konsumsinya sama juga kita anjurkan setidaknya 10 sampai 15 gram sehari. Gitu. Tapi bukan berarti dengan konsumsi cocoa flavanol obat-obatannya di stop ya, tetap harus dikombin dengan obat-obatannya berbarengan. Setelah nanti sudah lebih baik, baru boleh nanti bertahap dikurangi dosis obatnya. Tapi jangan langsung dilepas, nggak boleh. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Asni dan Pak Dodi. Dok, apakah cocoa flavanol ini juga bermanfaat untuk yang bermasalah dengan tiroid, baik itu hyper ataupun typo ya? Terima kasih. Hypo ya itu ya. Nah, itu bisa juga ya untuk tiroid juga bisa, tapi memang mungkin lebih cenderung kepada yang hiper ya. Hiper. Jadi kalau di hipertiroid itu flavanol itu nanti dia akan bekerja untuk efek antiinflamasinya terutama. Jadi efek antiinflamasinya itu akan membantu untuk mengurangi peradangan, pembengkakan pada kelenjar tiroidnya. Dan juga efek antioksidannya juga akan membantu untuk menekan si sel-sel tiroidnya itu supaya tidak terlalu agresif aktivitasnya. Jadi untuk mereaktivasi dari si sel-sel tiroidnya, jadi produksi hormonnya itu tidak terlalu berlebih, gitu. Jadi lebih ditekannya di sana. Kalau untuk kasus tiroid ya, gitu. Oke, thank you dok. Masih dari Pak Ayub Wahyudi. Berarti aman ya dok penderita autis ya minum cocoa? Iya aman Pak. Oke. Ini dari Ibu Lala ya. Dok, tim saya ada yang nanya, dia habis minum cocoa terus badannya gatel nih. Itu kenapa ya? Makasih atas penjelasannya. Oke, yang gatel ya? Iya. Nah, kalau gatal itu bisa beberapa sih. Bisa karena alergi, bisa. Bisa juga karena faktor detoksifikasi juga.
Karena kan di dalam cocoflavonoid itu kan tadi kan dia ada antioksidannya. Di mana antioksidan ini nanti akan berperan banget terutama di proses detoksifikasi. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi detoksifikasi mungkin memang bisa terjadi beberapa gejala sih ya. Bisa terasa gatal, ada yang diare atau ada yang malah jadi sembelit, ada yang mual, muntah segala macam, bisa efek-efek detoksifikasi itu bisa gitu. Jadi kemungkinannya sih bisa dua itu, antara alergi atau detoksifikasi. Seperti itu. Nanti mungkin boleh dicoba diteruskan dulu aja, apakah gatalnya menetap atau tidak. Kalau gatalnya menetap terus, itu berarti cenderung lebih ke alergi. Nah, kalau dia karena alergi, akan kembali lagi ya kebutuhannya kepada konsumen sendiri. Itu kalau seandainya memang merasa butuh sekali, itu boleh dikombinasi dengan CTM ya, atau antihistamin lain, atau dikurangi dosisnya supaya tidak terlalu efek alerginya tidak terlalu mengganggu sekali, seperti itu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Adiko. Ya, Dok, bisa untuk pemulihan otot yang mengecil habis kena jantung nggak ya? Gimana cara kerja flavanolnya? Nah, sebenarnya gini, kalau untuk otot yang mengecil setelah kena jantung, itu sebenarnya bukan karena penyakit jantungnya ya, tapi lebih tepatnya karena orang-orang yang terkena penyakit jantung itu cenderung karena sesak ya, biasanya sesak, gampang capek, otomatis aktivitas fisiknya itu cenderung menurun. Nah, dengan penurunan aktivitas fisik, pergerakan otomatis ada beberapa otot yang kurang aktivasinya gitu lah, kurang bekerja. Akhirnya lama-lama dia bisa atrofi gitu kan. Jadi kalau seperti itu sebenarnya sih lebih ke ininya ya, lebih ke apa sih namanya olah tubuh aja, justru olah tubuh. Tapi boleh dibantu juga dengan flavanoid untuk membantu nutrisinya, aliran nutrisinya biar lebih baik gitu. Karena kan apalagi kalau yang sudah kena jantung kan, otomatis kan sudah ada plak gitu kan. Ada plak di satu tempat, pasti ada plak di tempat lain juga gitu kan. Jadi kalau untuk antisipasi ada plak juga di area otot yang mengecil tersebut, itu boleh banget dibantu dengan flavanol untuk membantu untuk vasodilatasinya supaya nutrisi bisa sampai ke otot-otot tersebut. Dibantu dengan olahraga juga ya, latih otot, olah tubuh area otot yang mengecil tersebut supaya bisa kembali membesar ototnya seperti itu. Oke, thank you Dok. Dok, ini ada yang bertanya dari Pak Buyung. Ya, takaran untuk anak baiknya berapa ya Dok? Nah, kalau anak-anak sih biasanya kita kasihnya lebih sedikit aja ya, sekitar 3 gram gitu. 3 gram cukup sih kalau untuk anak-anak. Nanti boleh dicampur ke susu, boleh biar dia nggak ngerasa pahit ya. Dan tapi biasanya sih kalau 3 gram itu udah nggak terlalu pahit sih. Jadi supaya dia bisa konsumsinya enak, nggak terlalu pahit, airnya agak dibanyakin aja gitu. Jadi lebih encer bikinnya. Jadi supaya nggak terlalu terasa pahit. Oke, thank you Dok. Berikutnya dari Sama-sama. Ibu Imelda. Ya, halo Bu Imelda. Selamat malam Dok, saya punya saudara umurnya udah 70 tahun sekarang, punya kondisi susah tidur, dan kata dokternya disuruh minum coklat, dan bertanya kandungan dalam coklatnya apa sih yang bisa membuat tidur. Dan sebaiknya kapan sebaiknya dikonsumsi kalau malamnya tidurnya nyenyak. Thank you Dok. Gitu. Nah, oke. Jadi jadi sebenarnya sih di dalamnya itu kenapa kok bisa bikin jadi tidur nyenyak? Itu memang karena aliran darah kita sih ya, aliran darah kita lancar. Kan tadi kan flavanol ini dia merangsang endotelium kita untuk memproduksi nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang akan membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi gitu ya, melebar.
kalau pembuluh darah kita melebar, apalagi yang ke otak, itu suplai darah ke otak itu tuh banyak jadinya. Lancar, deras, nutrisi cukup, oksigen cukup. Nah, itu akan membuat sel-sel kita juga kenyang, istilahnya gitu ya. Kenyang, kalau dia udah kenyang, itu akan lebih rileks. Nah, kalau udah rileks, itu yang bikin kita jadi lebih rileks juga, dan juga jadi malah bisa lebih enak buat tidur, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih karena reaksi vasodilatasi pada pembuluh darahnya. Itu yang bisa bikin jadi lebih nyaman tidurnya pada Flavanol ini ya, konsumsi coklat Flavanol ini. Itu. Dan kalau mau konsumsinya, kalau seandainya malamnya tidurnya nyenyak, ya bebas sih kalau untuk konsumsinya kapan aja bisa, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing, pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Sore juga boleh, bebas. Oke, thank you, Dok. Oke, teman-teman, ini kita kan tadi mulai 7.40 ya. Jadi sesi pertanyaan sama akhir Zoom sampai dengan jam 20.40 ya. Jadi ini masih ada pertanyaan yang bisa kita teruskan ya. Berikutnya pertanyaan dari dari Ibu Iis ya, benar ya. Dokter, bagaimana dengan orang penderita diabetes ya? Makasih. Nah, untuk yang diabetes juga sama ya. Jadi ternyata cocoa flavanol ini juga bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas pada insulin, pada pembuluh darah kita. Jadi ini juga memang berefek banget, terutama pada teman-teman yang menderita diabetes. Jadi kan pada kasus diabetes itu kan terjadi resistensi insulin gitu ya. Jadi insulinnya itu tidak bisa membuka pintu pada pembuluh darah yang dimana itu akan memindahkan gula dari pembuluh darah ke dalam sel untuk nanti diproses jadi energi. Nah, dengan cocoa flavanol karena dia memang kerjanya adalah memperbaiki endotelium pada pembuluh darah, itu juga dia otomatis jadi meningkatkan juga sensitivitas terhadap insulin tadi. Sehingga insulinnya itu bisa lebih respon gitu. Si selnya gitu jadi bisa, reseptornya itu bisa lebih respon terhadap insulin dan bisa membuka pintunya, dan akhirnya si gula darahnya itu bisa berpindah masuk ke dalam sel dan diproduksi menjadi energi. Jadi bisa lebih fit, lebih bertenaga untuk teman-teman yang menderita diabetes. Gitu. Oke, thank you. Ada pertanyaan bagus, Dok, dari Pak HM atau Bu HM ya. Dokter, apakah coklat flavanol dapat bermanfaat untuk orang yang sakit Bell palsy ya? Mungkin yang kayak Bell's sebelah itu. palsy. Ya. Ya, radang saraf karena virus. Thank you, Dok. Ya. Nah, kalau Bell's palsy itu memang kan dia karena suatu infeksi ya, infeksi virus. Jadi memang penanganannya jelas harus diberikan antivirus seperti itu. Dan itu memang juga ada kerjasama dengan imunitas kita sendiri, gitu ya. Imunitas kita sendiri untuk melawan virus tersebut. Nah, di sini sebenarnya bisa juga ya. Flavanol bisa bekerja di sini karena tadi Flavanol itu punya manfaat antiinflamasi. Nah, jadi antiinflamasinya itu bisa mengurangi peradangan pada persyarafan yang kena Bell's palsy tersebut, gitu ya. Jadi bisa mengurangi efeknya. Jadi yang tadinya mungkin wajahnya kaku, susah digerakkan, ya, lemas seperti itu. Nah, itu bisa bisa lebih membaik gitu ya, dan tidak efeknya itu gejalanya itu tidak terlalu berat Bell's palsy-nya. Jadi memang bisa sih untuk flavanol untuk kasus Bell's palsy ya, karena ada efek antiinflamasi yang tersebut gitu. Baik. Oke, sudah terjawab ya. Oke, berikutnya dari Pak Anto, Rich Daddy. Wow, Rich Daddy loh. Waduh, luar biasa ini. Ada seorang ibu yang karena kegemukan, kata dokternya dilarang konsumsi coklat karena nanti bisa fatty liver katanya. Apakah hal ini benar, Dok? Bagaimana jika konsumsi cocoa flavanolnya ya, Dok? Nah, itu betul banget. Karena Ya. tadi sebelumnya juga sama ya. Jadi coklatnya itu kan karena ada kandungan gulanya. Gula, creamer, susu, itu sebenarnya akibatnya nanti dikonsumsi banyak itu bisa menjadi fatty liver. Kadang-kadang kan ya mungkin apalagi kalau konsumsi coklatnya milk chocolate.
Tadi kita lihat aja kalau milk coklat itu kandungan kokoanya sendiri aja cuma 7-30% doang gitu kan. Sisanya yang 70% itu tuh gula, susu, creamer. Itu makanya jadinya ujung-ujungnya kalau banyak makan coklat itu akhirnya jadi fatty liver, kegemukan, obesitas seperti itu. Nah, di sini konsumsi cocoa flavanol ini dia memang karena dia pure cocoa flavanol aja, bubuk kokoa aja. Jadi tidak ada creamernya, tidak ada susunya, tidak ada gula, bahkan sangat low kalori ya. Ini kalorinya aja hanya sekitar 20 gram aja. Jadi justru nggak akan bikin gemuk gitu, ya nggak akan bikin gemuk, justru malah bagus untuk yang kegemukan. Karena tadi ya kita juga sudah ada patennya, uji klinisnya kalau cocoa flavanol ini malah bisa meningkatkan ekspresi gen terhadap metabolisme lemak. Jadi justru malah bisa merangsang sel-sel kita untuk memetabolisme lemak, bukan menumpuk lemak, sehingga bisa malah bagus untuk yang kegemukan gitu. Oke. Berikutnya dari Ibu Ririn, dokter, bagaimana cara mengetahui berapa takaran ideal untuk konsumsi flavanol? Berdasarkan apa klarifikasinya ya? Apakah umur? Nah, kalau untuk mengetahui berapa takaran ideal adalah harus dicoba sendiri, di trial sendiri. Karena kan kita yang paling tahu ya tubuh kita seperti apa. Kita masing-masing yang harus bisa mengevaluasi tubuhnya bagaimana. Jadi klasifikasinya justru adalah berdasarkan kondisi tubuh, nggak semata-mata umur aja gitu ya. Umur itu relatif sih, makanya kita biasanya memang menganjurkannya di 5 gram. Itu hampir segala usia sebenarnya boleh 5 gram, bisa-bisa aja. Even anak-anak 5 gram juga masih oke, gitu kan. Cuman biasanya untuk anak-anak mulai dari 3 gram dulu saja, lebih kecil lah gitu ya, nggak harus langsung banyak-banyak. Karena mereka basically kan masih cukup bagus ya. Tapi kalau untuk orang dewasa, itu 5 gram itu minimal yang dianjurkan setiap hari, seperti itu. Nah, kalau untuk, apakah, perlu lebih nggak? Ya kita yang paling tahu tubuh kita bagaimana. Ada banyak masalah nggak nih di tubuh kita? Kita punya keluhan apa saja, terus aktivitas fisik kita seperti apa sehari-hari, makan kita gimana, gitu, riwayat penyakit kita bagaimana. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk jumlah konsumsi yang ideal. Gitu. Mungkin 5 gram cukup, mungkin bisa jadi lebih juga 10 gram atau 15 gram, seperti itu. Jadi boleh di-trial. Kalau bingung coba dulu dari 5 gram, habis itu nanti kalau dirasa belum terlalu ada efek yang signifikan, baru nanti dinaikkan secara bertahap. Gitu. Oke. Thank you, Dok. Berikutnya dari Bapak Richard Pekanbaru. Wah, ini Pekanbaru mulai hot ya. Dari kemarin Pekanbaru aktif banget nih. Oke, Dok, bagaimana menghilangkan detoksifikasi yang berlangsung agak lama atau kurang nyaman? Apa betul dengan sering minum air hangat atau kurangin jumlah minum coklatnya ya? Nah, sebenarnya kalau detoksifikasi itu sebenarnya bagus sekali. Kita memang butuh banget ya detoksifikasi karena banyak banget, apa sih namanya, racun di dalam tubuh kita yang bahkan mungkin nggak selalu tuh keluar, gitu kan. Sebenarnya harusnya tubuh kita tuh secara normal dia melakukan detoksifikasi, tapi seringkali itu gagal. Gagal rutin melakukan detoksifikasi yang akhirnya harus agak kita paksa, lakukan detoksifikasinya. Ya mungkin kenapa kok bisa gagal, bisa jadi mungkin kita kurang nutrisi. Kita kurang serat, kita kurang antioksidan, sehingga yang akhirnya produk gagal detoksifikasi ini kembali diserap tubuh lagi, disimpan lagi di dalam tubuh. Itulah nanti akan semakin menjadi racun. Makanya kenapa kita seiring usia itu semakin bertumpuk, makin banyak, itu akibatnya bisa merusak tubuh kita. Makanya kenapa di usia kita semakin tua itu kita makin macam-macam penyakitnya gitu kan. Ada yang jadi sakit kanker, ada yang jantung, stroke dan segala macam, kolesterol, ya, obesitas dan segala macam. Ya karena tadi itu penumpukan yang secara bertahun-tahun tadi yang karena gagal dibuang. Nah, jadi sebenarnya sih nggak apa-apa, justru bagus ya detoksifikasi itu. Dan kenapa kok bisa lama? Berarti banyak yang harus dibuang.
Nah, kalau seperti ini, saya sih sejujurnya lebih menganjurkan banyakin minum air hangat aja. Banyakin minum air hangat supaya dia, lebih cepat, terbuangnya, bantu dia lebih cepat keluarnya. Kalau dikurangin jumlah minum coklatnya sebenarnya agak sayang sih ya, karena Hmm. otomatis sebenarnya malah akan nurunin, dalam artian akan menurunkan kecepatan detoksifikasinya, malah sebenarnya jadi nggak kelar-kelar prosesnya. Jadi sebenarnya sih lebih bagus, banyakin minum air aja, justru supaya dia bisa lebih cepat, lebih gampang lagi keluarnya, gitu. Oke, thank you dok. Ini kemudian Sama-sama. ada pertanyaan dari Bu Feli. Malam Dokter Winda. Feli pengen Hah? tahu dan pengen lebih mengenal profil Dokter Winda nih. Wah, Dokter Winda ini spesialis gizi atau dokter umum atau dokter spesialis apa lebih spesifiknya ya? Wah, tadi kayaknya di awal udah dikenalin deh profilnya, tapi nggak apa-apa. Biar Dokter Winda saja yang menjawab ya. Silakan dok. Ah, sebenarnya kalau lebih jelas aku ini adalah dokter estetika. Hmm. Nah, dokter estetika cuman memang kan, pasti awalnya dari dokter umum terlebih dahulu, lalu, selanjutnya lebih menekuni ke estetikanya gitu. Tapi mungkin untuk, soal gizi kan kita juga lumayan banyak ya, estetika itu kan juga harus mengerti soal gizi gitu kan, gizi untuk terutama sih untuk kecantikan. Dan kalau untuk gizi kesehatan kan memang sudah menjadi, ilmu kita sebagai dokter umum ya memang yang harus kita kuasai juga seperti itu. Jadi ya memang ya mungkin ya, karena memang banyak baca kali ya. Oh gitu ya dok. Oh iya Iya. dok. Satu lagi dok, Feli mau tanya. Tetangga saya kan ada yang jantung tuh. Dia udah harus pasang ring lagi. Cuman sementara ditunda dulu. Jadi dia Oke. minum obat. Jadi sementara ini minum obat. Terus dia nggak banyak makan lagi dok. Terus kalau Oke. dia konsumsi flavnol ini gimana ya? Maksudnya takarannya untuk dia bisa bisa sembuh atau bagaimana? Ataukah bisa mencegah atau bagaimana? Kalau sembuh, kalau dia memang sudah ada rencana mau pasang ring, itu udah pasti nggak bakalan bisa sembuh, Bu. Karena itu pasti namanya kalau dia dipasang ring, kalau ada rencana dia mau dipasang ring, itu artinya, penyempitan pembuluhnya sudah di atas 50%. Dan biasanya mungkin sudah lebih dari 3 titik, biasanya seperti itu, gitu kan. Makanya, sangat dianjurkan sekali untuk, pemasangan ring. Tapi mungkin karena ada faktor tertentu, mungkin kondisi tubuhnya belum cukup stabil yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya, pemasangan ring, makanya ditunda seperti itu. Tapi tetap harus, karena itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi kalau seperti itu. Cuman konsumsi flavhanol sangat dianjurkan untuk, kondisi seperti ini karena untuk membantu dia survive, dalam artian supaya dia masih bisa survive sampai nanti saatnya dia pemasangan ring. Oh gitu Karena ya kan dok. karena supaya jangan sampai karena kita menunggu waktu sampai dia stabil ini, nanti kondisinya bisa semakin parah, jangan sampai seperti itu. Justru Iya. malah jadi justru kita bantu dengan, flavanol ini supaya bisa, mempertahankan, kondisi sel-selnya yang sekarang itu jangan semakin rusak gitu, masih bisa bertahan, seperti itu. Kan saya kan tetanggaan, jadi setiap hari saya bisa lihat kondisi tetangga saya ini. Dia sih sebenarnya udah kuat, udah sehat, cuman kadang kalau dia lagi drop, dia kayak lemas gitu. Jadi flavnol ini bisa ya, dok? Bisa, justru bisa dikasih flavanol aja. Nanti untuk Terus dosisnya bagaimana caranya dia konsumsi, dok? Kan dia sementara minum obat. gimana? Kan sementara minum obat, takaran yang harus dia minum bagaimana? Boleh Sehari. dikonsumsi ya, boleh dikonsumsi startnya, coba di 10 dulu aja, Bu, 10 gram. Jadi 10 berarti kan gram. 2 kali minum ya, 5 gram, 5 gram. Oh, Nah, ini gitu. diminumnya 2 jam setelah, minum obat. Oh gitu. Sebelum makan atau sesudah makan? Sesudah makan ya, dok?
Sesudah makan aja, amannya sesudah makan. Takutnya dia ada mah juga dan segala macam setelah makan aja. Oh iya dok, oke oke. Tapi tetap apa sesuai ini ya anjuran dokternya dia ya. Maksudnya kalau dia dianjurkan pantangan makan apa, jadi dia ikutin aja ya dok. Meskipun dia sudah Iya, konsumsi personal. betul. Oh ya oke deh dok. Makasih. Oke, Sama-sama. thank you Bu Feli, thank you Dokter Winda. Oh ya teman-teman, karena waktu kita sudah di penghujung bahkan lewat nih teman-teman ya. Oke, tuh pertanyaan begitu banyak ini kita nanti akan tampung atau gimana nih dok? Sebaiknya. Ah, terserah sih baiknya gimana ya, atau diselesaikan Oke, aja, atau di sini tinggal dikit sih. oh gitu ya. Iya, Wah, tanggung kali ya. gimana Pak Fer? Tinggal Iya, Iya, Pak Ferdi boleh atau gimana? gimana? silakan Pak Tony. Ini ada Oke. 1, 2, 3 pertanyaan lagi ya. Satu tanya Iya, dong, iya, satu dong. iya. Ya. Mas, Oke. pertanyaan satu. Mas, Halo. Halo. halo saya Silakan tanya. Bang Anjit. Ya, Ah, iya, silakan Pak, silakan. oke. Saya kan kemarin ini ke dokter ya. Saya disuspek ada indikasi GERD. Iya. Ah, Nah, baik. terus saya dilarang untuk makan coklat gitu loh. Gimana tuh dok? Nah, iya Pak. Jadi memang coklatnya itu seperti yang sebelumnya juga saya ada bilang itu, karena coklat itu kan dia ada campuran-campuran bahan lainnya memang. Nah, bahan-bahan lainnya ini yang juga bisa membantu bisa men-trigger GERD-nya Bapak. Nah, kalau cocoflavanol itu dia asamnya tuh dia lebih sedikit Pak, nggak terlalu asam, nggak seasam coklat yang biasa. Coklat atau dark coklat yang ada di pasaran itu tidak sampai seasam itu. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu men-trigger GERD ya. Cuman kalau saya Bapak ada GERD, itu kita lebih menganjurkan untuk konsumsi cocoflavanolnya itu setelah makan aja. Oke. Gitu. Setelah makan baru konsumsi cocoflavanolnya gitu. Terus ini dok, saya melihat di Google ya, ada Shopee ya, online itu loh, menjual Ya, coklat yang 99,3% coklat murni ya. dark coklat. Itu gimana? Sama nggak dengan flan? Oh beda. Beda. Beda ya. Kalau itu beda, karena dia memang sama juga Pak kayak tadi saya bilang. Dia memang mungkin untuk kandungan kokoanya dia 99,3%, tapi untuk proses kokoanya itu dia flavonolnya sudah menurun Oke. sampai 60%-nya itu gitu. Jadi memang dia secara kadar flavonolnya dia masih lebih rendah dibandingkan flavonol kita seperti itu. Oke, makasih dok. Karena saya memang susah tidur ya. Saya memang susah tidur. Kadang-kadang saya makan obat tidur. Terus lama-lama saya mikir bahaya juga. Makanya saya cari sekarang obat ini. Saya baca dari Pak Bogar. Pak Bogar bantu saya nih, kalau Anda mau tahu nih, ini ada satu obat nih. Nah, beli coklat ini. Makanya saya tanya kapan saya dapat beli flavanol ini gitu. Oh iya, nanti Bapak boleh cobanya habis makan malam Pak. Habis makan malam Bapak minum cocoflavanolnya. Nah, Biasanya kan ya? saya mau tanya di mana saya belinya gitu. Oh ya nanti dikasih tahu sama yang nanti menghubungi Bapak aja. Oke. Itu tadi kayaknya ada Pak siapa tadi ada? Gunawan gitu ya. Iya Pak Gunawan ya tadi kalau nggak salah. Ya. Nanti Oke, makasih diinfo dok. sama Pak Gunawan ya. Iya Makasih Pak. dok. Yuk. Oke, thank you dok. Teman-teman kayaknya kita batasi sampai jam 9 aja kali ya. Untuk sisa pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Nanti hari Selasa kita kan tetap ada pertemuan offline ya, seminar kesehatan seperti ini. Jadi kalau teman-teman sempat hadir, boleh langsung bertanya atau nanti via Zoom juga ya. Ada juga via Zoom kalau hari Selasa ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Uyung ya. Ini kayak banyak sekali bertanya dok. Saya juga pernah ditanya nih dok. Sekedar tambahan info nih dok, maaf ya kalau saya konsumsi kok justru minum flavanol malah bawaannya lapar melulu, alias malah mulutnya mau mengunyah terus nih. Gimana nih dok? Gitu. Nah ini sebenarnya karena tadi sih respon tubuh yang metabolisme lemak yang jadi meningkat itu sih. Jadi pada saat metabolisme lemaknya jadi meningkat, pada beberapa orang itu memang karena mungkin dia agak lebih panas ya ibarat kata, lebih agresif jadi dalam metabolisme lemak, itu malah rasanya jadi kayak bawaannya pengen diisi kembali.
Jadi kayak Mm-mm. kayak ada apa ya? Karena tiba-tiba tuh kapasitas simpanan lemaknya tuh lumayan berkurang. Jadi akan diresponi, ada respon yang ke otak itu untuk menyuruh isi lagi seperti itu. Jadi makanya ada bawaannya jadi kayak pengen makan lagi, lapar lagi. Tapi kalau memang tujuannya mau diet, itu ya ditahan ya. Ditahan, jangan diladenin. Itu karena sebenarnya lebih ke psikis aja gitu. Oke. Yap. Pertanyaan berikut dari Ibu Imelda lagi. Dok, ada yang mau ditanyakan. Kalau kan habis minum obat antibiotik tiba-tiba tenggorokan dan jantungnya sakit. Kira-kira flavanol dapat membantu mengurangi rasa sakit di jantungnya nggak ya, Dok? Bisa. Karena biasanya kalau umpamanya jantung sakit, itu hampir semuanya penyebabnya adalah hampir semuanya penyebabnya adalah karena sirkulasi darahnya bermasalah. Jadi bisa dibantu sama flavanol gitu. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Abdul Hai. Dokter, saya mau nanya, ada keluarga saya udah 10 tahun matanya selalu berair terus nih. Itu karena apa ya, Dok? Dan apakah bisa kita disaranin konsumsi flavanol ya? Nah, kalau ini sih sebenarnya mungkin bagusnya sih sebenarnya dicek dulu ya masalahnya apa, karena mata berair ini bisa macam-macam sekali sih penyebabnya ya. Seperti itu. Jadi memang mungkin baiknya sih dicek dulu aja ke dokter kira-kira masalahnya apa. Dan kalau soal konsumsi flavanol sih sebenarnya boleh-boleh aja dikasih flavanol. Cuman karena kita nggak tahu nih penyebabnya apa, kita juga jadi nggak bisa memprediksi kerja flavanol ini di bagian mananya gitu. Jadi kita belum bisa memprediksi sih kalau untuk kasus seperti ini. Oke. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Berikutnya dari Ibu Meli Herlina. Saya ada satu pertanyaan, semoga bisa dijawab ya. Ibu saya ada pembengkakan jantung dan sudah melakukan pemasangan ring. Apakah kasusnya sama dengan yang ditanyakan Bu Feli sebelumnya ya? Yaitu untuk kesehatan beliau, apakah aman untuk konsumsi flavanol? Nah, ini betul. Ini hampir mirip kasusnya seperti tadi Mirip yang ya, Bu mirip, Feli mirip juga ya, ya, mirip banget hampir mirip. ya. Memang Mm-mm. biasanya kan kalau kita sudah ada hipertensi yang sudah bertahun-tahun, sudah mulai ada serangan jantung, itu Mm-mm. biasanya lama-lama memang akan terjadi pembengkakan jantung. Itu memang prosesnya seperti itu ya. Nanti habis itu diiringi juga akhirnya ujung-ujungnya pasang ring seperti itu. Nah, ini justru rekomendasi banget ya, rekomend banget itu untuk konsumsi flavanol. Untuk maintenance-nya banget ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kita juga kan beberapa selalu tuh dokter jantung kalau kasus seperti ini pasti tuh resepnya pasti ada pengencer darahnya gitu kan. Jadi ini bisa dibantu juga karena flavanol itu punya efek seperti astilat atau aspirin atau pengencer darah tadi gitu yang bisa membantu banget untuk menjaga supaya darah jangan kental, ditambah lagi dia punya efek vasodilatasi, vasodilator gitu kan. Jadi supaya pembuluh darahnya nggak semakin sempit, sehingga area-area otot jantung yang diperdarai oleh pembuluh darah yang menyempit tadi itu bisa tetap dapat suplai yang cukup. Jadi kerusakannya jadi nggak makin luas seperti itu. Jadi masih bisa diselamatkan sampai nanti akhirnya jadwal pemasangan ring seperti itu. Oke, thank you dok. Ini sudah habis ya berarti ya, sudah nggak pertanyaan ya. Oke Iya. teman-teman masih ada waktu 9 menit nih. Apakah masih ingin bertanya? Kalau masih silakan ya langsung nyalakan mic-nya boleh. Ketik di kolom chat juga boleh ya. Mumpung ada waktu nih ya. 9 menit Aduh. yang berharga ya. Iya dong, berharga dong. Apalagi buat teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia Tengah, Timur, itu kan waktunya udah makin malam nih. Silakan teman-teman. Wah, ada nih dari Pak Agung. Malam dok, apakah dengan konsumsi coklat flavanol dapat menyembuhkan penderita diabetes? Tadi sudah ya ini ya, sudah Oh, dijawab tadi tadi ya. sudah dijawab. Sudah dijawab nih. Mungkin pertanyaan lain kali ya Pak. Oke. Sepertinya kalau sudah ada tidak apa-apa Pak tadi.
disudahi. Iya. Oke. Nanti kita Oke, teman-teman, karena udah malam mengingat waktu. Oke, kita tutup saja teman-teman ya. Pak Fer, seperti biasa ada pengumuman, Pak? tidak ada kali ini Pak Tony, tapi nanti kita ketemu lagi Dr. Winda, ada acara offline-nya di kantor hari Selasa pukul 2 siang. Lalu di Oke. hari setiap Kamis kita di jam yang sama ya Pak Tony. Kita ada Dr. Winda. Baik. Dan juga teman-teman jangan lupa kita selalu ada podcast live itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Khusus yang Senin, Rabu, Jumat itu dimulai dari jam 12 hingga 12.30. Dan yang Selasa itu pukul 10 pagi. Bersama dengan Dr. Winda gitu ya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mengundang calon membernya ataupun kepada calon-calon kliennya ya. Boleh ya teman-teman ya. Oke Pak Ferdi, kita mungkin boleh foto lagi Pak ya. Oke iya, teman-teman, iya. sebelum kita foto, tolong dibantu nyalain kameranya ya teman-teman ya. Malam ini lumayan Pak ya, tadi 70-an ya Pak ya yang hadir. 70-an tadi Pak Tony, betul. 71 Iya. Oke, dibantu dong nyalain kamera teman-teman. Biar kita bisa kenal, tahu gitu ya. Oke. Kita Luar mulai ya Ton, Pak ya. sorry ya. Wah, Gimana Ibu Elis? Gua lagi di luar, nggak bisa nyalain kamera, lagi di Oke. ada Pak Jomil, Pak Umar mana nih? Pak Umar tadi malah nyalain kamera tadi. Iya, Pak Umar mana nih Pak? Wah, ini ada yang baru masuk nih, Bu Ernita nih. Halo semua. Masih di jalan. Oh, Boleh rapi dulu. Ya. Oke. Langsung aja kali Pak, kalau ada yang nggak bisa nggak apa-apa nih. Ya, oke. 3, Screenshot 2, ya, 1. 2. Cheese ya. Oke. Oke. Terima kasih. Slide kedua. Matiin lagi. Slide kedua boleh nyalain juga nih teman-teman. Sebentar, saya save dulu yang tadi. Wah, slide kedua kayak pada gak mau nyalain kamera nih kayaknya nih ya. Oh iya, slide keduanya nggak ada yang nyalain Pak, hanya di sini. Wah, Oke, baiklah malu-malu teman-teman. kayaknya. Terima kasih untuk waktunya. Yap. Oke, thank you ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Thank you banget sharingnya juga Dr. Winda ya. Oke, Sama-sama. sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima See you tonight. Winda. Bye. Terima kasih dong. Dadah. Terima kasih Pak Tony. Thank you Terima kasih juga. Dokter Selamat Winda. malam, sama-sama. Selamat malam. Good night everybody. Bye.